apa setelah Solomon itu mati itu kan ada Israel tuh terpecah jadi dua itu ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada Israel Utara dan Israel Selatan kalau nggak salah sih. Jadi pertanyaannya itu kayak apa cerita sesudahnya itu versi Kristen? Saya pengen tahu itu kalau kalau boleh sih. Makasih itu aja. Ada di Alkitab itu, lengkap itu bro. Ya enggak tahu kita belum bertanya ini sama yang paham kitabnya kan. Ya setelah Salomo itu bangsa Israel tidak lagi kokoh ya, namanya terpecah. Di situ Minta sebenarnya maaf, minta maaf saya potong ini. Kalau bisa minta tunjukkan ayatnya. Saya bukan ngetes bukan juga mau membandingkan tidak. Hanya pengen tahu saja begitu. Kalau memang kami ada nggak suka, ayatnya, nunjukin ayat bro, kami sukanya tunjukin Alkitab. Jadi namanya Alkitabiah, ya, ya. bukan ayatiah. Kamu baca Ya, nanti. ya, ya. Ya, gini ya. Kita kasih garis besarnya saja ya. Kami kasih garis besarnya, nanti kamu bisa baca kan Alkitab gratis tuh di Android tuh, App Store. Di mana kamu mesti membaca itu. Ini ya. Nih. Kamu nanti baca setelah kalau bisa sih dari kitab 1 Samuel nih. 1 Samuel, 2 Samuel, di sini sudah mulai zaman raja. Raja Saul, Raja Daud. Di sini nanti ada nih bagaimana perjalanan bangsa Israel ya. Mereka kan sudah terikat dalam perjanjian antara Allah dengan Musa. Nah, mereka harus berjalan di bawah hukum Musa itu. Lalu siapa yang menjalankan itu? Nah, ada raja, ada imam di situ, dan ada nabi. Nah, kamu nanti belajar di sini bagaimana perjalanan bangsa Israel itu sebagai suatu bangsa, dan Tuhan, karena bahkan gini, raja-rajanya itu meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka bahkan saling bunuh dan sebagainya dan seterusnya. Di situ hadir juga para nabi mengingatkan mereka, gitu ya. Nih kamu baca ya. Ada Nabi Ezra, nabi-nabi pun ditulis, Nabi Nehemia, ada Esther, Ayub, dan segala macam. Nabi kecil di sini ada nih Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel dan sebagainya. Banyak sekali bro. Oke. Nah di situ nih bicara perjalanan bangsa Israel, dan mereka terikat kepada hukum Musa. Tetapi mereka juga menyadari tentang Allah berjanji untuk menjadikan bangsa Israel ini, mereka sebagai keturunan Abraham yang akan menerima keselamatan itu melalui Mesias. Nah, saya nggak mungkin ceritakan satu-satu dong, terlalu banyak ya perjalanannya. Itu kamu nanti baca saja bro. Gini. Maksudnya itu kan kalau Esther segala macam itu kan sudah jauh ke bawah. Itu kan sudah setelah Yesus wafat kalau nggak salah itu ya. Yang saya maksud itu apa penyebabnya itu terpecahnya utara selatan itu setelah Solomon itu sekitaran situ saja, tidak sampai jauh ke bawah sana. Maksudnya sampai ke ya kisaran itu aja. Kenapa penyebabnya terpisahnya dua utara selatan itu? Kalau boleh tahu, saya cari belum ada ketemu gitu. Ya penyebabnya jelas karena ketidaktaatan Salomo terhadap perintah Tuhan gitu ya. Seharusnya dia membangun bait suci, menjaga nama Tuhan gitu kan. Tapi nyatanya dia itu hidup melenceng, jatuh dalam dosa perzinahan, istrinya sampai ribuan, 1000 gitu ya. Disitulah roh Tuhan mulai meninggalkan kehidupan Salomo, dan selalu ketika roh Tuhan undur, hadirat Tuhan undur, entah itu dari Saul, Raja Daud, pasti terjadi masalah terhadap pribadi raja itu beserta bangsanya, bangsa yang dipimpinnya. Jadi hanya itu garis besar yang bisa saya kasih gitu ya. Nanti diceritakan kok di 2 Samuel ini jelas nih. Misalnya dari 2 Samuel berapa ya? Ntar saya mesti buka contekan.
2 Samuel itu 2 Samuel tentang oke. Ya, saya kasih ininya. Jadi di 2 Samuel 21 di sini mulai nih hari-hari terakhir Daud nih. Nanti di pasal 21 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14 nih bicara tentang bencana kelaparan selama 3 tahun di sini ya. Sampai Daud datang meminta petunjuk Tuhan, terus ada masalah lagi nih di berperang dengan bangsa Filistin, masih perang tuh nih. Nah, terus sudah mulai nih Daud sudah mendekati ajalnya nih di 2 Samuel 22. Nanti setelah itu kita bahas Salomo ya. Nah, ini Daud bersyukur ya, menyampaikan ucapan syukur. Terus ada perkataan-perkataan Daud yang terakhir di 2 Samuel 23. Nih. Oke. Nah, masih ada. Oke, kalau yang Salomo itu berarti Raja-raja. raja-raja ya. 1 raja-raja. Kisah-kisah setelah matinya Salomo yang maksud saya, bro. Ya sabar. Saya lagi urutin, sabar, bro. Ya, kami kan bukan Maksudnya itu kamus berjalan, ketika bro. dia hidup. Iya, paham, sabar. Kami Siap. lagi ngurutin ini. Kami bukan kamus berjalan, bukan magister teologi, doktor, profesor teologi. Justru anehnya kenapa kamu tidak cari ini di Quran? Kan begitu. Sabar ya. Siap. Ditunggu. Nah, nih. Ini udah ngomong penggantinya nih. Berarti yang kamu mau carinya setelah ini ya, setelah 1 Raja-Raja 11. Kita coba buka ya, kematian Salomo. Kejatuhan nih. Salomo jatuh ke dalam apa? Penyembahan berhala yang tadi saya sampaikan. Terus nah ini tentang poligaminya Salomo nih. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8 ini apa yang menyebabkan Salomo jatuh dalam penyembahan berhala? Ini poligami, mencintai banyak perempuan asing. Nah, bahkan ia anak Firaun dari Mesir, perempuan Moab, Amon, Edom, dan seterusnya. Baratnya dia berzina sama itu. Dan pasal 12 itu, bro. Pecah kerajaan itu. Nah, pasal 12. Ya nih ya, mulai ayat 9 sampai 13, bro. Ini hukuman Tuhan terhadap Salomo. Perpecahan kerajaan sudah dinubuatkan ya, Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Oke? Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, langsung dia, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan aku memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah, di situ Allah mulai itu membangkitkan lawan-lawan musuh-musuh dari Salomo. Nah, bahkan ada nabi nih, bro, di 1 Raja-Raja 11 ini Tuhan juga mengirimkan nabinya nih di ayat 29 nih. Ini nabi asli ya, nabi dari Tuhan, bukan nabi palsu. Nah, pada waktu itu ini Yerobeam tuh anaknya si Salomo yang memberontak. Yerobeam keluar dari Yerusalem. Nabi Ahia, orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubung kain baru dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia dan seterusnya. Oke. Dan dia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Ya, Nabi Ahia mengoyakkan pakaian menjadi 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo
dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Nah, oke. Dan seterusnya, kematian Salomo ya. Kamu baca di ayat 41, bro. Nah ini, sampai 43. Stop. Cukup itu sudah itu. Itu yang Oke. kucari. Ya. Agak ke bawah sedikit mau ku screen. Nanti ku baca di bawah. Oh, benar. Gini bro, nanti kamu download aja kitab Tentang- suci. Nanti di semua ada di situ bro ini. Kalau mau baca, Kan berbeda istilahnya kalau penjelasan dari kita dengan penjelasan membaca kan berbeda. Makanya oh ya. apa namanya itu? Kalau mendengar langsung dari narasumbernya kan berbeda. Begitu kira-kira. Ya bagus. Saya Yang ada Yarbaam tadi kalau tidak salah. Iya, Ayat berapa tadi itu? Yerobeam dengan Rehabeam. Oh iya. Ya, di Rehabeam 12 dengan ada. Yerobeam. Jadi ada yang menjadi 11. Iya, ntar saya 10 screenshot dulu. dengan 2 suku itu. Ya sip. Makasih. Jadi Lanjut. intinya di situ karena Salomo tidak setia, berdosa dia. Nah itu ini. Sudah Ini bacanya menyimpang. kerajaan ini, penyimpang. Memang kalau kita lihat di dalam catatan sejarah Israel ya, ketika bangsa Israel sungguh-sungguh pada Tuhan, maka tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Tapi kalau mereka nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka dihajar Tuhan. Nah itu. Bangsa Israel pernah juga hilang dari tanah Israel karena mereka menolak Yesus. Diaspora mereka. Bukan diaspora, mereka dibuang. Kalau dibuang, disepain mereka dari sana. Ya itu. Ini di 1 Raja-Raja 12 kan anaknya Salomo Rehabeam diangkat ya, ditabiskan jadi raja, diurapi, dan Yerobeam yang waktu itu ke Mesir yang bin Nebat itu. Nah, kan sudah dapat inilah wangsit wahyu dari Nabi Ahia gitu. Nah, dia mulai bergerak begitu. Ya tentunya memang dia merasa mampu ya untuk ini melawan kekuasaan yang ada. Ya ceritanya memanfaatkan situasi chaos gitu. Kalau terjemahan bebas saya gitu ya. Nah, nanti di ayat 25 atau Raja-Raja 12 ayat 25 itu mulai nih si Ahia, singkat cerita Yerobeam itu menang lah ya, meskipun terpecah nih antara Rehabeam memerintah di Yehuda, Yerobeam memerintah di Israel nih. Gimana sih ya, betul ya, 25. Nah, intinya itu ya. Nanti mulai nih, nanti ada Abiam, ada Asa, Nadab dan seterusnya, ada nabi raja-raja itu seterusnya, ada keturunannya Yerobeam, keturunannya. Jadi terpecah menjadi utara dan selatan. Kalau yang utara di Samaria ya, ibu kotanya. Gitu bro. Ya itu dulu lah. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini kronologisnya aja kita. Jadi kalau di Alkitab itu dijelaskan, selalu bicaranya makna teologisnya itu, kalau kamu tidak taat, kamu akan menerima konsekuensi atas perbuatanmu itu. Tapi kalau kamu taat, kamu akan menerima konsekuensi juga yang sehubungan dengan janji Allah, yaitu memulihkan kehidupan manusia yang sudah rusak. Jadi dari perjalanan bangsa Israel ini selalu bicara tentang ketidaktaatan manusia terhadap perintah Tuhan, ketetapannya. Itu sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa sehingga jatuh dalam dosa. Tetapi sebenarnya setelah Adam dan Hawa, umat manusia itu diminta untuk taat kepada iman atau percaya. Nah, bagaimana itu? Kok bisa? Setelah Adam itu tidak diberikan hukum ya. Hukumnya masih hukum kasih karunia. Hukumnya masih hukum kasih karunia, bro. Bukan hukum syariat undang-undang seperti yang Musa terima dari Tuhan, enggak. Tetapi tetap saja manusia itu tidak terus menjadi taat sampai ke zaman Nuh, manusia dimusnahkan. Topiknya tetap satu, ketaatan, bro.
Nanti kamu belajar dari yang bangsa Israel ini, sudah ada hukum diberikan kepada Musa, ada raja, ada nabi, ada imam, tapi apakah membuat bangsa Israel itu semakin taat? Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Sampai nanti di zaman Yesus Kristus ya, perjanjian yang baru. Jadi Yesus Kristus memperbarui perjanjian yang sebelumnya. Itu perjanjian Allah kepada Musa. Makanya Alkitab kami namanya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena Alkitab kami itu semacam dokumen perjanjian. Kamu kan pernah tuh kalau mau bikin dokumen perjanjian kan, surat perjanjian, pihak satu, pihak dua, pihak satu bersepakat dengan pihak dua, selebihnya dan seterusnya. Nah, Alkitab kami itu berisi dokumen perjanjian, bro. Adalah dokumen perjanjian. Nah, kalau kamu belajar kekristenan yang disebut dengan ilmu teologi, nah teologinya tentang dua, perjanjian Allah dan manusia dan kerajaan. Dan semuanya itu digenapi di dalam karya atau misi Yesus Kristus, atau misi Allah bagi umat manusia melalui diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan dan karya rencana-rencana Tuhan. Itu bro Haki. Semoga membantu lah ya. Saya soalnya nggak tahu kamu punya concern apa. Kamu nanya seperti itu, jadi saya ya mengira-ngira saja. Saya kasih datanya dan saya jelaskan semampu saya. Mungkin teman-teman lain mau nambahkan, silakan. Enggak ada, cuma hanya senang dengan belajar sejarah saja. Istilahnya kan kalau di Islam kan ada sejarah. Kalau kami namanya Nabi Sulaiman, begitu kan? Kalau di Kristen yang saya tahu itu Solomon. Iya, bukan untuk mempersamakan. Istilahnya kan setiap kita Islam dengan Kristen itu kan beda versi. Jadi saya tidak mau mengadu itu, tidak bakalan ketemu. Cuma kan saya pengen tahu itu konsep Kristen mengenal itu seperti apa. Jadi kalau dari konsep Islam kan saya sudah tahu. Cuma saya pengen tahu dari versi Kristen seperti apa, begitu saja. Kalau diadu-adu saya enggak suka. Kalau itu bukan pengadu, saya kritisi begini, bro. Gitu aja. Jadi gini ya. Ini hal yang sangat saya nggak oke lah. Saya tarik kata-kata saya tadi. Saya nggak, ketika saya mengatakan beda begini. Yang kami bacakan tadi itu dokumen sejarah yang dijaga oleh suatu bangsa. Bukan main-main, dan bangsa itu masih ada saat ini. Dan kami mengimani bahwa eksistensi dari bangsa Israel itu bukan kaleng-kaleng, itu betul-betul ketetapan Tuhan. Nah, masalahnya begini, bro. Umat Kristen tidak pada posisi menyangkal apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada wahyu sebelumnya ya, melalui wahyu sebelumnya, yaitu melalui bangsa Israel. Enggak ada orang Kristen tuh menyangkal sejarah itu, enggak ada. Kenapa? Karena itu valid. Mana ada coba di abad 1 ketika Yesus Kristus dan para muridnya eksis, mana ada bangsa-bangsa sekitarnya menyangkal. Kan para rasul gini bro, para rasul muridnya Yesus itu ketika mereka memberitakan tentang Yesus, kemesiasannya, yang mereka pegang itu kitab sucinya Yahudi bro. Karena Yesus itu kan orang Yahudi, murid-murid juga orang Yahudi. Mereka membawa kitab-kitab itu. 5 kitab Musa, kitab para nabi, Mazmur, dan seterusnya ya. Nah, sekarang begini. Ada nggak data sejarah yang menceritakan bahwa, di abad 1 terjadi peperangan besar. Bangsa Roma tidak percaya kepada fitnahan orang Kristen terhadap Yahudi. Nggak ada bro. Nggak ada. Kenapa? Karena cerita itu valid. Yang tertulis di dalam tadi kitab-kitab yang saya tampilkan kepadamu, itu tervalidasi oleh adanya sejarah yang resmi suatu bangsa. Nggak ada penyangkalan terhadap itu. Tidak ada bro. Daud berbuat dosa, ditulis berbuat dosa. Salomo adalah raja bukan nabi, Daud itu bukan nabi.
nabi zaman Daud itu Samuel dan Nathan. Zaman Salomo Nathan. Ya. Nah, dikatakan raja bukan nabi. Meskipun entah kenapa di Quran tiba-tiba berbeda ya. Saya juga belum tahu. Jadi gitu. Alkitab itu dokumen sejarah. Dan bukan asal dokumen, tapi berisi perjanjian antara Allah dan manusia. Itu. Dan itu terjaga. Agama mana yang memiliki klaim terhadap keterjagaan kitab sucinya hingga ribuan tahun seperti ini? Nggak ada. Itu bro. Jadi ketika Quranmu mengatakan Sulaiman, Daud itu adalah nabi, itu sudah sangat berbeda. Karena kalau Daud nabi, berarti Daud mengurapi dirinya sendiri sebagai raja, kan enggak? Kalau di Israel itu, raja itu diurapi oleh Tuhan melalui nabi. Nah gitu bro, jadi jujur saja secara sejarah menurut saya ya, itu jauh berbeda dan terkesan tidak kronologis di Quran dan berbeda jauh gitu. Ya ini kritik saja, kritik akademis lah gitu. Tapi kalau pakai Kalau jurus, saya sih, itu udah dipalsukan. kalau saya ya sih udah repot. memandang itu istilahnya kalau mau berdebat dengan Islam ya pada ahlinya. Kalau saya sih hanya sekedar senang mengetahui sejarah saja, tidak lebih daripada itu. Artinya begini, kalau masalah sejarah dari siapapun saya terima gitu, karena tidak menyangkut tentang keyakinan. Tapi kalau masalah ketuhanan segala macam ya silakan kita berdebat dengan para debater, para yang lebih tinggi ilmunya daripada saya. Kalau saya kan tidak, hanya sekedar sejarah. Versi Kristen begini, versi Islam begini. Jadi saya kembalikan dengan keyakinan saya, menguatkan keyakinan saya itu saja. Ya. Kalau untuk mau berdebat mungkin salah orang enggak. Kami di sini murni bertanya. Gitu ini saja. bro, kami di sini itu ruang apologetika. Sebenarnya kami ini tidak pada posisi mempertanyakan keimanan orang. Kami hanya menjawab jika orang bertanya tentang keimanan Kristen. Nah, saya mau menanggapi yang terkait tadi kamu ya. Kalau cuma belajar sejarah hanya untuk wawasan sejarah, semua orang melakukan itu. Saya juga suka sejarah, di YouTube saya nonton sejarah. Tetapi yang jadi masalah sejarah yang kita bicarakan ini itu terkait tentang pewahyuan atau penyingkapan diri Tuhan kepada umat manusia. Dan itu menyangkut satu tema pokok, yaitu tentang keselamatan. Allah menjanjikan keselamatan bagi umat manusia, di mana umat manusia ini sudah terlepas dari diri Allah. Dosa sekecil apapun tidak bisa tidak membuat dosa sekecil apapun membuat manusia terhilang dari Allah. Ya. Tetapi perbuatan sebesar apapun manusia tidak mungkin mengembalikan manusia kepada Allah, tidak bisa. Nah, disitulah Allah berjanji bahwa sudahlah, kamu tuh sebenarnya sudah nggak bisa kembali ke diriku gitu ya, kira-kira Tuhan berbicara seperti itu. Tetapi saya ingin seluruh manusia selamat, tetapi harus berproses. Nah, proses inilah yang diceritakan di dalam kitab suci kami, bro. Proses bagaimana Allah menyelamatkan seluruh umat manusia, meskipun ada manusia yang memberontak. Oke, bro. Nah, terkait kamu tadi bilang sejarah, itu Yang jadi masalah sejarah yang kita sedang bicarakan ini menyangkut langsung kepada keimanan kepada Tuhan. Jadi ini satu kebenaran mutlak yang sedang kita bicarakan, bukan relatif, bro. Bukan kebenaran kompromitif, tidak. Enggak bisa, ini sejarah yang bukan main-main. Ini sejarah tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Untuk itulah